indikasi memalsukan ijazah, terbukti berarti presiden telah melakukan perbuatan tercela dan wajib mundur dari presiden, saudara. Kenapa yang lapor malah di penjara? Betul. Kita tunjuki depan kamera 312. Kepala jadi kaki, kaki jadi kepala untuk melongsorkan pemimpin kafir dan menangkap pemimpin muslim. Allah ijabah. Lanjutkan perjuangan, tegakkan keadilan, lawan kesalahan. Siapa juang? Siapa juang kembali? Siapa harus kembali? Jangan sedih. Ajak tetangga, keluarga, bini kamu diajak, cerai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa dengan saya di channel Hamzah Gantarang, sahabat sebangsa dan setanah air di mana saja Anda berada. Kembali kita akan mengulas salah satu ceramah dari aktivis PA212 yakni Slamet Ma'arif. Ya, Slamet Ma'arif ini memang salah satu figur di PA212. Sepertinya beliau ini adalah figur kedua ya setelah Habib Rizik Syihab. Ya, sudah tak bisa banyak lagi memimpin gerakan-gerakan ya demonstrasi karena dia itu bebas bersyarat. Nah, Slamet Ma'arif ya dalam salah satu ceramahnya ini kembali ya mengulas sebuah ya berita-berita yang ini sifatnya bagaimana dia mendoktrin ya jamaahnya, bagaimana dia meyakinkan ya para jamaah-jamaah mereka dengan doktrin-doktrin yang ini sangat tidak pantas ya diedukasikan kepada para jamaah dan umat Islam, apalagi dilakukan ya di dalam masjid-masjid. Ini sangat tidak pas ya, tidak elegan bagi seorang dai, dan itu yang dilakukan oleh Slamet Ma'arif. Bagaimana dia kemudian terus mendaur ulang ya, daur ulang, mengabarkan ulang terkait dengan ijazah palsu Pak Jokowi. Padahal kita sudah tahu semua bahwa kuasa hukum itu sudah mencabut karena tak memiliki bukti-bukti yang kuat untuk meneruskan ya gugatan itu. Dan daripada kemudian harus kalah yang bisa mempengaruhi reputasi karir sebagai advokatnya, maka Egy Sujana CS kemudian mencabut. Tetapi tidak bagi Slamet Ma'arif, dia terus saja membuat narasi-narasi ya, mendoktrin kepada para jamaahnya supaya dia yakin bahwa apa yang ditudingkan Bambang Trimulyono kepada Pak Jokowi selama ini itu benar adanya. Kita akan coba simak dulu bagaimana Slamet Ma'arif kemudian mendoktrin ya para jamaahnya ya. Kalau betul indikasi memalsukan ijazah, terbukti berarti presiden telah melakukan perbuatan tercela dan wajib mundur dari presiden, saudara. Betul. Kok masih yakin ijazahnya palsu, Ustaz? Kita masih yakin karena sampai sekarang baik presiden maupun istana belum mampu dan belum bisa menunjukkan ijazah aslinya, saudara. Kenapa yang lapor malah di penjara? Betul. Kita tunjuki depan kamera 312. Ijazahnya jadi masalah. Semakin banyak yang doa, maka semakin banyak wali yang Allah kirimkan. Betul. Kita doain orang zalim biar longsor semua. Yang suka menjadi kiai biar mampus semua. Yang suka menjadi rakyat biar mati semua. Kalau pemimpin ganti diganti sama pemimpin yang ada. Siap berdoa bersama. Betul. Allah berikan pertolongan satu kita. Allah kumpulkan dan gerakan umat manusia jutaan berkumpul di satu tempat, penuh kedamaian, penuh toleransi, penuh keamanan, saling berbagi. Bahkan Allah berikan kepada kita satu hadiah, dimunculkannya pemimpin muslim di Jakarta dan dilongsorkannya pemimpin kafir. Amin.
Masih ingat itu? Bahkan 5 tahun pemimpin yang kita perjuangkan ketika itu, kita bela habis-habisan, kepala jadi kaki, kaki jadi kepala, untuk melongsorkan pemimpin kafir dan menangkan pemimpin muslim. Allah ijabah, dan 5 tahun memimpin, janjinya diselesaikan. Alhamdulillah. Sampai situ selama 5 tahun, alhamdulillah, nggak mengecewakan kita, umat yang telah berjuang berkorban untuk memenangkannya. Dan yang penting gak ikat janji. 5 tahun, ya 5 tahun. Kan ada yang janjinya 5 tahun, belum 5 tahun, ditinggalin. Pindah ke Jakarta, belum selesai, tinggalin juga. Emang temennya tinggalin begitu? Belum kelar, tinggalin. Belum kelar, tinggalin. Kita doain mudah-mudahan belum kelar 2004 ditinggalin juga. Amin ya Rabbal. Kemenangan Allah berikan lantaran kita istiqomah. Ulama kita tetap memandai untuk turun ke jalan, istiqomah berjuang, maka tidak ada pilihan bagi kita. Lanjutkan perjuangan, tegakkan keadilan, lawan kezaliman. Siap berjuang, siap berjuang kembali, siap turun kembali. Jangan coba. Ini, ayo ngapain buat gini. Ya, sangat jelas apa yang disampaikan oleh Slamet Ma'arif ya. Bagaimana kalau kita simak dari awal sampai akhir isi ceramahnya, itu tidak ada nuansa-nuansa yang sifatnya pencerahan kepada umat. Tidak ada kalimat yang sifatnya ajakan-ajakan ya, sebagaimana ya dakwah yang sifatnya mengajak manusia dengan cara yang baik ya, dengan lemah lembut kepada kebaikan ya. Tetapi apa yang dimunculkan oleh Slamet Ma'arif ini hanyalah sebuah berita-berita yang bisa membuat publik kemudian ikut-ikutan berprasangka buruk terhadap seseorang. Bagaimana Slamet Ma'arif mengoceh terkait dengan ijazah palsu, bagaimana dia mencoba menanamkan doktrin ya kepada para jamaahnya bahwa Pak Jokowi memang tidak bisa membuktikan bahwa dia punya ijazah asli. Bahkan Slamet Ma'arif ya berkuar-kuar bahwa harusnya dia datang membuktikan kalau dia betul-betul punya ijazah asli, harusnya dia datang ke pengadilan buktikan. Bahkan di depan kamera dia bagaimana mencoba meyakinkan dia punya jamaah. Padahal semua orang tahu ya, bahwa dalam hukum acara perdata, siapa yang mendalilkan ya bahwa seseorang melakukan ini, melakukan itu, maka dia yang harus membuktikan, bukan yang digugat yang harus membuktikan. Dalam hal ini karena Pak Jokowi digugat ya dugaan ijazah palsu, maka Bambang Trimulyono dan kuasanya yang mestinya membuktikan, bukan Pak Jokowi yang harus membuktikan. Ingat itu Slamet. Anda tidak paham terkait dengan ya proses hukum yang harus berjalan, sehingga Anda mencoba membangun narasi di luar sana supaya publik ikut-ikut tergiring ya. Itu yang Anda mau, supaya publik ikut tidak suka dan tidak senang kepada Pak Jokowi ya. Padahal kuasa hukum juga sudah mencabut gugatannya karena dia tak memiliki bukti yang kuat untuk meneruskan gugatan, dan demi menjaga reputasi karir advokatnya mereka pun mencabut ya. Tetapi bagi Slamet Ma'arif tidak seperti itu. Dia terus saja mengabarkan ulang, mendaur ulang isu ini, opini ini, mencoba mendoktrin, menanamkan doktrin ya tak bermutu ini kepada para jamaahnya. Dan herannya kita, para jamaahnya juga di situ ya menerima mentah-mentah saja apa yang disampaikan oleh Slamet Ma'arif. Ya bahkan jamaah dengan sangat santai merespon dengan tertawa ya, karena gaya ceramahnya Slamet Ma'arif yang bak orang seperti apa ya, yang menari ya.
bagaimana dia menanamkan doktrin-doktrin ya tak bermutu ini, ya doktrin-doktrin kotor ini kepada jamaah mereka. Bahkan ya kalau kita simak tadi bahwa kalau ada istri-istri yang kemudian melarang untuk pergi berdemo, ya melarang untuk pergi aksi, ditinggalin. Ini semua adalah sebuah tindakan-tindakan provokatif yang sangat tidak pantas dan sangat wajar diungkap oleh seorang yang mengaku diri dai, apalagi selalu membawa nama-nama Islam. Katanya selalu memperjuangkan umat Islam, ya, memperjuangkan syariat Islam, nilai-nilai Islam. Tetapi apa yang nampak dari ceramahnya kalau kita simak dari awal, hanya kejengkelan yang muncul, hanya emosi yang muncul, ya, melihat dia punya isi-isi ceramah yang hanya berisi ya hujatan, celaan, hinaan, mendaur ulang berita-berita yang tidak jelas kebenarannya. Ya, hanya mempercayai mentah-mentah apa yang disampaikan oleh Bambang Trimulyono. Ya. Sementara gugatan ini pun sudah dicabut di pengadilan. Inilah watak-watak, karakter-karakter daripada dai-dai kita yang tidak pantas ya dijadikan teladan, ya. Kelompok-kelompok yang hanya taunya merasa diri paling benar, ya, yang lain salah, ya. Kelompok-kelompok yang hanya selalu ingin mengganggu pemerintahan, menyerang pemerintah, ya, secara berjamaah, dan juga menyerang Bapak Presiden secara personal, ya. Mereka-mereka inilah, ya, yang tidak pernah senang jika negara ini dibangun oleh Pak Jokowi. Mereka hendak melemahkan Pak Jokowi di akhir pemerintahannya, karena mereka punya agenda dan cita-cita politik yang kurang lebih hendak masuk dalam lingkaran kekuasaan itu yang mereka sedang persiapkan. Oleh karena itu kita tidak boleh tinggal diam, harus mengabarkan seluruh informasi-informasi positif yang terkait dengan pemerintah, dan jangan pernah memberi ruang kepada mereka yang selalu ingin menciptakan ya keterbelahan anak bangsa, membawa isu-isu agama untuk kepentingan-kepentingan tertentu, dan ini sangat berbahaya karena akan memunculkan politik identitas yang hanya menciptakan kejahatan politik dan kejahatan kemanusiaan pada akhirnya. Oleh karena itu kita harus melawan segala bentuk ya gerakan-gerakan yang hendak ya menciptakan keterbelahan anak bangsa, ya, yang hendak mengganggu ya kenyamanan, persatuan dan kesatuan antar sesama warga bangsa. Saya kira demikian. NKRI harga mati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.